Selamat pagi Adisti. Selamat pagi Bu. Jadi di sini saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Tina, selaku konselor pada pertemuan kali ini. Jadi bagaimana perjalanan Disti menuju ke sini? Apakah lancar? Perjalanan saya menuju ke sini lumayan lancar gitu. Terima kasih sudah repot-repot hari ke sini ya Disti. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa pada sesi kita pada hari ini di sini itu tidak ada unsur paksaan dari Disti maupun dari saya, dan juga saya harap Adisti dapat terbuka kepada saya. Jadi semua yang Adisti bicarakan di dalam ruangan ini, semua yang Adisti ucapkan dalam sesi konseling pada hari ini itu bersifatnya rahasia. Jadi saya sebagai konselor berjanji tidak akan memberitahu informasi atau menyebarluaskan informasi yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini kepada siapapun, termasuk pada orang tua Rizky. Dan itu kecuali jika saya mendapatkan izin dari Adisti tersendiri gitu. Apakah Rizky sudah setuju dengan materi ini? Setuju Bu. Baik. Jadi di sini pada sesi ini kita akan menggunakan pendekatan sesi konseling realitas. Nah, jadi di sini tuh saya akan membantu Rizky untuk menemukan cara untuk keluar dari masalah Rizky yang lebih ke arah yang realistis. Baik, pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih keinginan atau cita-cita Rizky untuk masa depan? Cita-cita saya sih dulu pengennya jadi pengusaha, punya banyak uang, pengen beli barang-barang yang bagus, yang branded, dan hidup bebas. Baik. Nah, untuk urusan sekolah dan masa depan jangka panjang itu apa sih yang diharapkan? Sebenarnya sih saya juga pengen lulus dengan ijazah yang bagus biar nanti gampang untuk mencari pekerjaan juga. Jadi Rizky itu ingin lulus dengan nilai yang bagus dan punya ijazah untuk bisa cari kerja dan bisa mewujudkan apa yang Rizky inginkan di masa depan, seperti punya banyak uang dan sebagainya. Nah, itu tuh merupakan tujuan yang sangat realistis dan bagus ya Rizky. Jadi sekarang saya mau Adisti itu coba ceritakan dengan jujur kepada saya apa saja yang sebenarnya Adisti lakukan dalam keseharian Adisti akhir-akhir ini. Tadi tuh saya dengar dari orang tua Adisti itu sering tidak masuk sekolah dan juga sering pulang malam, sering pulang larut malam. Apakah itu benar? Akhir-akhir ini saya sering bolos, saya juga sering nongkrong sampai malam sama teman-teman saya. Terus juga saya jarang ngerjain tugas. Begitu ya Adisti. Jadi bagaimana sih dengan kabar yang saya dengar bahwa Adisti itu terlibat dalam perkelahian, bukan perkelahian sih, sepertinya adu mulut ya, adu cekcok dengan teman sendiri, dan Adisti itu bergaul dengan teman-teman yang orang tua Adisti ceritakan kepada saya tuh yang dianggap oleh orang tua Adisti itu kurang baik. Apakah itu benar? Sebenarnya saya cuma iseng-iseng biar dianggap sama teman-teman tuh biar berani gitu. Tapi mereka juga sebenarnya sering bolos nih. Jadi sama-sama sering bolos, makanya Adisti itu iseng-iseng ikutan juga. Jadi bagaimana sih perasaan Adisti setelah melakukan hal-hal tersebut seperti membolos?
dan juga berkelas di adu mulut. Apakah Adisti merasa lebih bahagia atau Adisti itu merasa semakin tertekan? Kalau dibilang bahagia tidak ibu, tapi saya jadi makin pusing. Cuma saya nggak tahu gimana cara keluar dari lingkaran itu. Baik. Jadi itu Adisti itu merasa bahwa itu tidak membuat Adisti semakin bahagia, malah Adisti itu merasa pusing dan ingin keluar dari lingkaran atau circle pertemanan tersebut, namun Adisti bingung cara keluarnya. Jadi dari yang Adisti ceritakan, apakah perilaku seperti bolos, malas sekolah, terus adu cekcok dengan teman dan ikut-ikutan teman yang kurang baik itu membawa Adisti semakin dekat dengan keinginan Adisti yang seperti Adisti bilang tadi di awal, yaitu untuk menjadi pengusaha atau untuk memiliki banyak uang, kerja yang bagus, atau punya masa depan yang cerah. Juga sih bu, itu jauh banget. Malah kayaknya saya makin hancur, makin gak bisa apa-apa. Terus saya jadi takut dikeluarin dari sekolah. Adisti, jadi di sini ibu menghargai sekali keberanian Adisti untuk mengakui hal tersebut, untuk bercerita kepada ibu. Jadi ibu ingin bertanya, pertanyaan selanjutnya itu yang lebih penting menurut Adisti itu untuk masa yang sekarang ini, kayak apakah Adisti ingin sekarang memilih jalan yang berbeda, apakah Adisti ingin bertanggung jawab atas hidup Adisti sendiri? Saya mau bu, capek juga saya hidup seperti ini. Tapi susah banget lepas dari teman-teman saya bu. Menurut ibu sih di sini kita tidak harus berubah secara langsung 100% dalam sehari, karena ya bagaimanapun proses itu untuk berubah ke arah yang lebih baik kan pasti sulit ya dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk hari ini saya ingin Adisti pulang terlebih dahulu dan memikirkan satu saja kebiasaan buruk yang mungkin Adisti paling ingin ubah di keesokan harinya. Jadi tidak usah yang ribet atau yang muluk-muluk, jadi kayak cukup satu hal kecil terlebih dahulu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan membicarakan apa yang ingin dirubah terlebih dahulu. Baik ibu, mungkin nanti akan saya coba pikirkan. Saya akan mulai dari bangun pagi agar tidak telat. Bagus. Menurut saya itu awal yang sangat baik ya Adisti. Jadi nanti saya tunggu Adisti minggu depan di jam yang sama. Jadi pertemuan kita pada hari ini dicukupkan terlebih dahulu ya, sampai di sini. Baik ibu, terima kasih. Sama-sama Adisti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Adisti. Hari ini saya lihat-lihat Adisti terlihat lebih segar dan bersemangat ya daripada minggu yang sebelumnya. Adisti, apa kabar? Alhamdulillah ibu baik. Kemarin saya sudah coba untuk bangun pagi tanpa telat dan saya berhasil tidak terlambat untuk ke sekolah. Luar biasa, saya bangga terhadap kemajuan Adisti yang sangat bagus dan sangat nyata ini. Jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Adisti saat berhasil melakukan hal tersebut seperti bangun pagi. Saya merasa aneh sih Bu, cuma saya bangga saya bisa melakukan itu. Saya juga punya waktu lebih buat sarapan gitu ya. Bagus. Jadi sekarang di sini saya ingin mengajak Adisti untuk mengevaluasi lebih lanjut. Jadi kan kemarin selain bolos dan perilaku lain yang masih Adisti lakukan tersebut adalah tidak mengerjakan tugas dan bergaul dengan teman-teman yang
bisa dibilang membawa kebiasaan buruk kepada Adisti. Dan juga di sini apakah Adisti merasa perilaku itu masih sejalan dengan keinginan Adisti untuk lulus dan sukses? Enggak sih Bu, tugas yang menumpuk bikin saya jadi pusing, terus juga teman-teman malah ngejar saya untuk bisa praktik. Jadi kan Adisti seperti yang Adisti bilang tersebut, yang tadi Adisti bilang kan Adisti sudah mulai pandai menilai ya, menilai orang-orang atau menilai teman-teman Adisti. Jadi bagaimana sekarang kita mulai membuat rencana terlebih dahulu, yaitu rencana perubahan yang lebih konkret atau yang lebih pasti untuk minggu ini. Jadi di sini saya ingin rencana ini tuh jelas ya dan bisa diukur sendiri gitu. Baik Ibu, siap. Jadi pertama-tama tuh tadi ada tentang tugas sekolah ya. Jadi untuk soal tugas sekolah itu menurut Adisti pada mata pelajaran apa yang paling membuat Adisti itu merasa kesulitan dan sering Adisti tidak mengerjakan gitu. Matematika Bu, soalnya saya sangat benci matematika karena saya kurang untuk bisa menghitung. Baik, jadi kan pertama-tama ini rencana kita itu mungkin Adisti bisa mencoba untuk mulai besok mengerjakan minimal 2 soal matematika di setiap malam, tapi ya tidak perlu yang banyak terlebih dahulu, kayak cukup di 2 di awal dulu. Jadi apakah Adisti sanggup? Saya sanggup Ibu, untuk 2 soal saja saya masih bisa. Baik. Jadi kan selain tentang tugas sekolah, ada juga tentang masalah pergaulan ya, Adisti. Jadi nih, jika ada teman lama Adisti yang mengajak Adisti untuk keluar main atau nongkrong-nongkrong di jam sekolah, atau mencoba Adisti seperti mengajak ke hal-hal yang negatif, apa yang akan Adisti lakukan? Pertama saya akan bilang maaf saya sibuk, terus saya pergi meninggalkan teman-teman itu dan pergi menemani teman-teman di kelas yang rajin. Itu menurut saya itu rencana yang bagus dan tepat ya, Rizky. Jadi saya mau sekarang Adisti itu menuliskan semua rencana yang sudah tadi kita bicarakan tersebut di kertas kecil dan tempel di kamar Adisti, atau misalnya di meja belajar boleh, atau di sekitaran kasur juga boleh. Jadi kayak ini untuk komitmen Adisti gitu loh ke depannya. Apakah Adisti siap untuk melakukan hal tersebut? Saya siap Ibu, saya akan buktikan ke orang tua saya. Jadi Adisti siap untuk bertanggung jawab ya tentang rencana yang Adisti buat. Saya juga percaya bahwa Adisti itu bisa. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya ya Adisti di minggu depan. Jadi untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan dan Adisti bisa kembali pulang. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Adisti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Adisti. Nah Adisti, saya lihat-lihat makin terlihat ceria ya dari minggu-minggu sebelumnya. Adisti ada kabar baik kah? Iya Bu, banyak banget kabar baik minggu ini. Saya berhasil datang tepat waktu sekolah tanpa terlambat. Saya sudah mulai mengumpulkan tugas-tugas matematika saya minggu ini, dan saya sudah mulai menjauhi teman-teman saya yang mempunyai pengaruh buruk untuk kehidupan saya, dan guru di sekolah saya juga sampai kaget loh Bu. Jadi guru-guru di sekolah sampai kaget ya Adisti dengan perubahan Adisti. Saya di sini sebagai konselor sangat senang mendengar hal itu.
Adisti itu merupakan pencapaian yang luar biasa loh, yang luar biasa besar untuk Adisti. Jadi setelah Adisti mencapai hal tersebut, bagaimana sih perasaan Adisti saat menjalankan semua rencana itu? Saya jadi lebih tenang Bu. Saya juga tidur jadi lebih nyenyak. Saya nggak takut dimarahin orang tua saya. Eh, Seperti yang tadi Adisti bilang, Adisti kan menjalankan semua rencana ya. Apakah ada kendala atau godaan selama Adisti menjalankan rencana minggu itu? Sempat ada sih Bu, teman-teman mengajak keluar pas jam kosong, tapi saya ingat komitmen saya, jadinya saya bilang tidak. Baik, seperti yang tadi Adisti bilang, Adisti itu sudah membuktikan bahwa Adisti itu sudah mulai melakukan tanggung jawab atau bertanggung jawab dengan rencana yang Adisti buat. Jadi sekarang setelah menjalani semua rencana tersebut, apakah Adisti masih menganggap bahwa sekolah itu merupakan beban atau tugas itu merupakan beban bagi Adisti? Enggak lagi sih Bu, saya malah jadi kebiasaan. Saya sadar ini semua demi masa depan saya. Baik. Setelah Adisti melakukan rencana tersebut, Adisti juga mendapatkan hasil. Apa sih pelajaran yang Adisti dapat atau pelajaran paling berharga yang Adisti dapatkan selama kita bertemu 3 kali pertemuan ini? Saya belajar bahwa semua pilihan itu ada di tangan saya sendiri Bu. Dulu saya memilih teman dan perilaku. Dulu saya Ya, dulu saya dulu saya salah memilih teman, perilaku saya kurang baik. Sekarang saya memilih untuk bertanggung jawab dan sekarang saya memilih untuk bertanggung jawab dan belajar mandiri. Saya nggak mau lagi menyusahkan orang tua saya Bu. benar sekali seperti yang Adisti bilang. Jadi yang perlu Adisti ingat itu saya di sini sebagai konselor, hanya sebagai fasilitator untuk Adisti. Jadi keberhasilan dari konseling ini atau keberhasilan dari rencana yang Adisti buat itu 100% dari hasil usaha Adisti sendiri. Adisti kan yang memutuskan untuk berubah, jadi Adisti juga yang menjalankan rencananya. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga akan merupakan bimbingan dari Ibu. Sama-sama ya Adisti. Bagaimana, apakah Adisti merasa sudah cukup dan siap untuk melanjutkan atau melanjutkan hidup atau melanjutkan rencana-rencana lain untuk hidup Adisti ke depannya itu tanpa sesi konseling ini? Saya rasa saya sudah siap Bu. Tapi kalau ada masalah besar lagi, saya boleh kan untuk datang ke sini untuk melakukan konseling lagi? Tentu saja, boleh sekali. Pintu saya selalu terbuka untuk Adisti kapanpun dan di waktu apapun Adisti siap atau Adisti merasakan ada masalah yang perlu dibicarakan atau diatasi kepada saya. Baik Ibu, karena begitu saya permisi dulu. Selamat siang dan terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Adisti, sukses selalu ya Adisti. Terima kasih Bu.